Butuh informasi apa? Terkini atau sudah terlewat? Tenang, gampang, semua bisa dicari, tinggal klik. Singkat, cepat, dan daring. Itulah 3 kata kunci di era serba cepat ini. Teknologi canggih menjadi penyokong utamanya. Berita dan informasi yang menjadi nadi keseharian masyarakat memang menyesuaikan dengan era serba cepat. Media daring di Indonesia merebak sejak 1990-an dan berlangsung hingga kini. Ditandai dengan munculnya situs web atau laman digital koran, majalah, televisi, saluran independen, dan aplikasi. Media daring ini bertempur di lapangan baru untuk mendapatkan pembaca dan pelanggan. Strategi up-to-date atau kekinian dan kuantitas menjadi senjata utama untuk menang. Kuantitas berita yang diunggah satu media daring arus utama di Indonesia setidaknya mencapai 200 hingga 800 berita per hari. Kini, berita dan informasi tak hanya kuasa milik perusahaan media saja. Siapa saja bisa memproduksi informasi dan disebarluaskan melalui media sosial, bahkan jurnalisme warga. Masyarakat benar-benar dibanjiri informasi dari segi kuantitas dan sumber. Berbanding terbalik dengan kuantitas media daring, artikel yang terbit di koran harian berkisar jauh di bawahnya, yaitu 50 artikel per hari. Nafas koran harian tersengal-sengal mengikuti laju serba cepat media daring. 22 koran dan majalah terpaksa menghentikan produksi fisiknya beralih ke media daring selama rentang tahun 2015 sampai dengan 2017. Beberapa koran dan majalah adalah Sinar Harapan, Jakarta Globe, Harian Jurnal Nasional, Hai Bola, Kawanku, dan Rolling Stone Indonesia. Kecepatan memang syarat media untuk bertahan di era ini, tetapi tidaklah mutlak. Hal itu diungkapkan pendiri Kompas, Yaakob Utama, pada saat pidato pengukuhan doktor gelar kehormatan bidang komunikasi Visipol Universitas Gadjah Mada tahun 2003. 2 faktor mempengaruhi cara kerja media. Yang pertama, revolusi teknologi informasi. Revolusi itu menghasilkan media-media baru yang demikian besar dampak teknologi ini. Faktor kedua ialah perubahan dan perkembangan masyarakat yang kini berlangsung dalam interaksi global. Begitu banyak perubahan, begitu intensif interaksi global dan lokalitas, sehingga warga merasa kehilangan makna. Masih lebih lengkapnya kita sapa Untuk itu, media bukan lagi sekedar media informasi dan komunikasi secara sempit. Tugas media yang sebenarnya adalah mencari dan menghadirkan makna dari peristiwa dan masalah besar dan kecil. Kesetiaan dan kemampuannya melaksanakan tugas itu akan membuat media berhak atau tidak berhak berperan sebagai suara hati bangsa, the conscience of nation. Saat penganugerahan gelar Doktor Kehormatan Yaakob Utama, wartawan senior Rosihan Anwar memberikan ucapan selamat. Dari Rosihan Anwar pula tercetus sindiran jurnalisme kepiting dalam relasinya dengan kekuasaan negara Orde Baru yang membuat Kompas bertahan. Sindiran jurnalisme kepiting diartikan dalam pemberitaannya, Kompas tidak berani secara langsung mengkritik pemerintah, tetapi langkahnya pelan-pelan meramu kontrol sosialnya dengan bahasa yang dihaluskan. Bagi Kompas, sindiran ini dimaknai sebagai melawan dengan santun, mengkritik dengan sopan, teguh dalam persoalan tetapi caranya lentur dan rendah hati, seperti yang dijawab dalam buku Syukur Tiada Akhir, Jejak Langkah Yaakob Utama tahun 2011. Di waktu yang akan datang, teknologi semakin maju pesat. Bagi media, tetap ada peluang dan sekaligus tantangan. Jangan takut, tetap berteguh hati, berinovasi, dan tetap mendengarkan hati nurani.